Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Seva Semena, NPM 2141197 dari kelas MBI TE23A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem televisi guna memenuhi mata kuliah dasar sistem telekomunikasi dengan dosen pengampu Bapak Hernando Rizky Dalimunte, STMT. Disimak videonya. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata tele dan vision, yang mempunyai arti masing-masing. Jauh adalah tele, dan tampak adalah vision. Jadi televisi berarti tampak atau dapat dilihat dari jauh. Penemuan tabung sinar kode pada tahun 1897 menimbulkan gagasan untuk dimanfaatkan sebagai penyaji gambar, namun masih ada kendala teknologi. Pada tahun 1920, mulai banyak tersedia perangkat untuk eksperimen TV. 2 November 1936, siaran TV pertama kali oleh BBC atau British Broadcasting Corporation. Adapun jenis-jenis penerima televisi, yang pertama adalah televisi hitam putih. Pada televisi hitam putih, gambar tidak dapat dilihat sesuai dengan warna aslinya. Apapun yang terlihat di layar kaca hanya tampak warna hitam dan putih. Hal ini sangat berbeda dengan televisi warna, yakni warna gambar yang tampil di layar akan terlihat menyerupai aslinya. Yang kedua, televisi warna. Gambar yang kita lihat di televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Objek gambar yang ditangkap lensa kamera akan dipisahkan menjadi 3 warna dasar, yaitu merah atau red, hijau, green, dan biru blue. Hasil pemisahan ini akan dipancarkan oleh pemancar televisi. Pemancar TV warna memancarkan sinyal-sinyal, yaitu audio atau suara, luminasi atau kecerahan gambar, krominisasi atau warna, sinkronisasi atau vertikal atau horizontal, dan yang terakhir adalah burst. Pembacaan dan penyajian gambar. Di pemancar, gambar isyarat listrik oleh kamera. Di penerima, isyarat listrik gambar oleh tabung. Seperti yang ada di gambar pada slide adalah objek kamera dipantulkan ke tabung gambar, lalu tampilan Pi per banding T sama dengan 4:3. Seperti gambar yang ada di slide, yaitu yang pertama, perekaman gambar dengan kamera. Objek gambar diubah jadi sinyal listrik, lalu sinyal listrik ditransmisikan oleh stasiun TV ke pesawat penerima atau receiver, lalu sinyal diubah kembali oleh pesawat TV menjadi objek gambar yang dapat kita lihat. Di pemancar, kamera membaca gambar objek titik demi titik, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Di penerima, tabung gambar menyajikan gambar titik demi titik, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, sesuai urutan di pemancar. Tanggapan mata manusia terlambat 1/18 detik bagi penghilangannya suatu gambar. Jika gambar ditampilkan lebih dari 18 kali per detik, secara terputus-putus akan terkesan gambar tersebut tertayang secara kontinu. Di Eropa dan Indonesia 25 frame per detik, sedangkan di Amerika 30 frame per detik. Menembakkan berkas elektron secara beruntun ke layar kamera di pemancar atau ke tabung gambar di penerima ke arah titik objek yang dituju atau di pemancar, atau ke titik tempat akan ditampilkan gambarnya di layar TV atau di penerima. Di Indonesia dan Eropa, layar terbagi menjadi 625 garis, sedangkan di Amerika terbagi menjadi 525 garis. Interlace scanning, proses menembak-nembakan elektron di kamera maupun di tabung TV ke titik-titik sesuai pola garis-garis, sehingga menyapu seluruh permukaan kamera atau layar, disebut pemayaran atau scanning. Satu frame dapat dibagi menjadi garis-garis bernomor ganjil dan genap. Scanning paling sederhana sama dengan menampilkan garis-garis 1, 2, 3, dan seterusnya, M, dan mengulanginya N kali per detik. Pemayaran persiapan interlace scanning sama dengan scanning di awal dengan garis-garis ganjil 1, 3, 5, dan seterusnya, dan dilanjutkan dengan garis-garis bernomor genap 2, 4, 6. Proses ini diulang-ulang N kali. Seperti yang dapat kita dilihat di slide, terdapat 3 gambar, yaitu gambar yang pertama, garis-garis ganjil M/2 garis, yang gambar kedua, garis-garis genap M/2 garis, dan gambar yang ketiga, 1 frame M garis. Interlace scanning dapat memperhalus tampilan gambar objek di layar karena objek dengan M frame per detik ditampilkan seolah-olah 2N frame per detik. Jadi jika N sama dengan 25 frame per detik, maka gambar seolah-olah ditayangkan 50 frame per detik, atau jauh di atas ambang mata manusia 18 frame per detik. Di Indonesia digunakan M sama dengan 625 garis per frame dan N sama dengan 25 frame per detik.
Pemadaman dan sinkronisasi gerakan scanning elektron dari kiri ke kanan disebut stretch horizontal. Setelah sampai di kanan, elektron harus dikembalikan ke kiri atau relapse atau fly back horizontal. Gerakan dari atas ke bawah disebut stretch vertikal. Gerakan elektron kembali dari tepi ke bawah ke atas disebut retract vertikal. Pada setiap langkah balik, horizontal atau vertikal, berkas elektron tidak boleh membekas di layar sehingga harus dilakukan pemadaman atau blanking. Agar posisi gambar yang ditayangkan sesuai dengan objek aslinya, maka gerakan elektron di pengirim dan pemancar harus serempak atau sinkron atau sinkronisasi. Retract harus berlangsung sesingkat mungkin, namun retouch vertikal membutuhkan waktu 20 garis. Maka 2 kali 20 sama dengan 40 garis, hilang setiap frame. Jadi, jumlah garis tiap frame yang efektif dinikmati pemirsa sekitar 625 dikurang 40 sama dengan 585 garis. TV hitam putih atau monokrom. Isyarat listrik yang mewakili gambar disebut isyarat video, sedangkan isyarat audio mewakili suara. Isyarat video dari kamera monokrom dinyatakan dengan gelap dan terang dengan aras kegelapan yang berbeda-beda atau gray level. Isyarat video yang menyatakan gelap terang itu disebut isyarat luminasi atau Y. Isyarat video dilengkapi dengan isyarat pemadaman atau blanking dan sinkronisasi yang menghasilkan isyarat video komposit atau Y-komp. Isyarat video komposit memodulasi AM terhadap isyarat pembawaan gambar atau FP. Isyarat audio memodulasi FM terhadap isyarat pembawaan suara FA. Spektrum dasar isyarat TV monokrom. Spektrum bidang dasar atau baseband TV hitam putih mempunyai BW 7 MHz, sedangkan yang digunakan di Indonesia dan sebagian besar Eropa. Seperti yang bisa dilihat di gambar di slide, garis 7 MHz pada pembawaan gambar dan pembawaan suara. Spektrum video AM VCB yaitu VL-125 FP0. Sedangkan spektrum isyarat suara FS 5,75 MHz. Spektrum TV monokrom. Isyarat gambar sudah menempati sekitar 5 MHz berbeda dengan isyarat audio HiFi yang bidang dasarnya hanya menempati sekitar 15 kHz. Jika untuk isyarat gambar digunakan modulasi FM sedangkan frekuensinya menjadi sangat lebar, maka digunakan modulasi AM. Tidak menggunakan DSB karena juga akan boros frekuensi sekitar 10 MHz. Isyarat gambar mengandung frekuensi yang sangat mendekati 0. Maka jika memakai SSB, kesulitan akan muncul dalam hal membuat pemotongan yang tajam di dekat frekuensi 0. Digunakan AM VSB atau vestigial sidebands yaitu dengan membaca USB dan sedikit LSB-nya. Untuk menghindari crosstalk dan agar suara HiFi-nya, maka untuk suara digunakan modulasi FN dengan BW yang cukup atau 0,5 MHz. TV berwarna. TV berwarna harus kompatibel dengan TV monokrom dalam artian siaran TV berwarna harus bisa ditangani pada penerima hitam putih dan sebaliknya TV berwarna harus dapat menangkap siaran TV hitam putih. NTSC atau National Television System Committee dipakai di Amerika dan Jepang. PAL atau Pulse Alternative Byline merupakan pengembangan dari NTSC digunakan di Eropa dan Indonesia. Sedangkan SCAM atau Sequential Colors on Memory dipakai di Perancis sangat berbeda dengan NTSC atau PAL. Di slide terdapat gambar diagram blok TV berwarna, pembagian sistem warna beserta pembagian frame dan between sinyal untuk masing-masing sistem warna. Dapat dilihat di tabel pada slide perbedaan SCM, PAL BGH, PAL1, PALD dari garis atau field, frekuensi horizontal, frekuensi vertikal, subpembawa warna, lebar band video, dan pemisahan visual dan aural. If frekuensi untuk sistem NTSC PAL. Sistem NTSC audio 4125, video 4575, pengguna tidak ada. PAL-BG audio 33,4, video 38,9, pengguna tidak ada. PALB 31,375, video 36,875, pengguna Australia. PALD
Audio 30,5, video 37 pengguna Cina, PALD 32,4, video 38,9 pengguna tidak ada, PAL 1, audio 32,9, video 38,9 pengguna tidak ada, PAL 1, 33,5, video 39,5 pengguna UK, dan PALMN, audio 41,25, video 45,75 pengguna tidak ada. Bagian-bagian dan fungsi sistem penerima televisi warna yaitu yang pertama, rangkaian penala atau tuner. Tuner mempunyai 3 bagian utama sebagai berikut. A. RF amplifier berfungsi untuk memperkuat sinyal. B. Lokal osilator berfungsi untuk membangkitkan sinyal frekuensi tinggi. Dan C. Mixer. Oleh mixer, sinyal RF dan sinyal osilator dicampur sehingga menghasilkan frekuensi menengah atau IF. Mixer berfungsi sebagai pencampur frekuensi tinggi dari pemancar dan osilator lokal menjadi frekuensi menengah atau intermediate frequency atau IF. Gelombang TV yang diterima TV dicampur dengan output osilator lokal dengan menggunakan pencampuran atau mixer dan diubah menjadi sinyal IF atau intermediate, gambar yang mempunyai frekuensi sama dengan selisih kedua frekuensi. Frekuensi pembawa sinyal IF gambar adalah 38,9 MHz dan frekuensi pembawa sinyal suara adalah 33,4 MHz. Sound IF atau intermediate frequency amplifier berfungsi sebagai penguat sinyal suara yang termodulasi gelombang FM 5,5 MHz yang kemudian diumpankan ke detektor, di mana sebelum masuk ke bagian detektor terlebih dahulu difilter dengan frekuensi kerja 5,5 MHz. Sehingga selain frekuensi gelombang 5,5 MHz, maka akan ditahan dan melewatkannya sinyal suara saja. Yang kedua terdapat FM atau frekuensi modulasi detektor, berfungsi sebagai pemisah frekuensi suara dari pembawanya atau carrier frekuensi yang bermodulasi FM. Yang ketiga, power amplifier atau sound output, berfungsi sebagai penguat sinyal suara untuk mendapatkan sinyal yang cukup untuk mengantarkan loudspeaker. Dan yang keempat, loudspeaker, berfungsi sebagai alat pengolah sinyal suara agar dapat didengar oleh manusia, yaitu dengan mengubah sinyal suara menjadi suara. Pemrosesan video yang pertama penguatan IF atau intermediate frequency. Rangkaian ini berfungsi sebagai penguat sinyal output yang dihasilkan tuner hingga 1000 kali. Karena output tuner merupakan sinyal yang lemah dan sangat tergantung pada jarak pemancar, posisi penerima dan bentang alam, rangkaian ini juga berguna untuk membuang gelombang lain yang tidak dibutuhkan dan meredam interferensi pelayanan gelombang pembawa suara yang mengganggu gambar. Yang kedua, rangkaian detektor video. Sinyal video komposit dideteksi oleh detektor video dan sinyal IF gambar. Biasanya untuk rangkaian detektor video digunakan detektor dioda. Rangkaian ini berfungsi sebagai pendeteksi sinyal video komposit yang keluar dari penguat IF gambar. Selain itu, rangkaian ini berfungsi pula sebagai peredam dari sinyal yang mengganggu karena apabila ada sinyal lainnya yang masuk akan mengakibatkan buruknya kualitas gambar. Salah satu sinyal yang diredam adalah sinyal suara. Ada 2 cara metode deteksi. Pertama menggunakan detektor dioda, yang lain digunakan detektor pulsa sinkronisasi. Ini diproduksi berkat perkembangan teknologi IC. Pada metode detektor sinkronisasi, pulsa sinkronisasi diambil dari pembawa IF, gambar dan diberikan ke detektor sinkronisasi. Sinyal output hasil deteksi akan keluar hanya bila diberikan pulsa disinkronisasi. Yang ketiga, video amplifier. Rangkaian ini berfungsi sebagai penguat sinyal luminan yang berasal dari detektor video, sehingga dapat menjalankan layar kaca atau CRT atau cathode ray tube. Di dalam rangkaian penguat video terdapat pula rangkaian ABL atau Automatic Brightness Level, atau pengatur kuat cahaya otomatis yang berfungsi untuk melindungi rangkaian tegangan tinggi dari tegangan muatan lebih yang disebabkan oleh kuat cahaya pada layar kaca. Diagram blok penguat video terdapat beberapa seperti di slide, yaitu detektor video menuju penguat video nomor 1, lalu ke bawah ke AGC rangkaian sinkronisasi penguat bandpass atau pelewat jalur, lalu ke samping penguat video nomor 2, penguat video ketiga, lalu penguat video keempat, lalu ke matriks, yaitu sinyal pembedaan warna. Sedangkan dari penguat video nomor 3 dan penguat nomor video 4, ada sela untuk penyetelan luminan dan pemadaman pelayangan kembali ABL
regranasi DC, sedangkan penguat ketiga penyelarasan kontras, penyetel mutu gambar. Yang keempat, AGC atau Automatic Gain Control. Penguatan penerimaan TV warna dikontrol secara otomatis dengan rangkaian AGC yang tergantung pada kuat medang gelombang TV yang diterima, sehingga output detektor video dapat dibuat secara konstanta. Bisa kita lihat pada gambar di slide. 5. Rangkaian defleksi sinkronisasi. Rangkaian ini terdiri dari 4 blok, yaitu rangkaian sinkronisasi, rangkaian defleksi vertikal, rangkaian defleksi horizontal, dan rangkaian pembangkit tegangan tinggi. 6. Defleksi yok horizontal berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan arus defleksi yang cukup untuk deflection yok untuk scanning electric beam dalam arah horizontal. Yang kedua, membangkitkan tegangan tinggi melalui gulungan sekunder flybacks. Dan tegangan ini diumpankan ke elektroda anakoda CRT dan elektroda fokus. 7. High voltage supply atau flyback berfungsi sebagai penghasil tegangan tinggi untuk dapat mencantum atau mengaktifkan layar CRT agar dapat menghasilkan elektron-elektron yang dapat menampilkan gambar. Tegangan input yang diolah berasal dari tegangan VCC dengan dipengaruhi adanya kerja transisator horizontal output. Dengan frekuensi tinggi, tegangan tinggi ini digunakan untuk mencantum anoda CRT, sedangkan tegangan menengah digunakan untuk mencantum rangkaian video output serta anoda dan grid CRT. Dan yang 8 adalah rangkaian catu daya atau power supply yang rangkaiannya dapat dilihat pada gambar di slide. Selanjutnya, sistem pengiriman transmitter. Terdapat 2 cara, yaitu yang pertama dari cahaya, lalu kamera tube, lalu ke picture, ada video amplifier, lalu ke picture signal transmitter, dan ke antena. Di antara kamera tube dan video amplifier terdapat proses scanning dan signs. Yang kedua adalah dengan cara mikrofon, lalu ke audio amplifier, lalu ke sound signal transmitter, lalu ke antena. Sistem penerima atau recovery berawal dari antena lalu menuju ke picture and sound curtains, lalu menyabang menjadi 2 bagian. Untuk cabang yang pertama yaitu video signal for the pictures, lalu picture tubes, lalu lighting. Sedangkan di antara video signal for the picture dan light terdapat proses signs dan scanning. Untuk cabang yang kedua adalah sounds digital langsung ke loudspeaker. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.